ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ayunda Andi Novita Malinda Tandra Reski. Beliau bertanya mengenai dengan sebenarnya apa itu tasawuf dan bagaimana kesinkronan dan ataupun keselarasan antara tasawuf dengan Islam dan masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu Kak, yang saya tahu sependek pengetahuan saya, tasawuf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata sofa yasiffu sofan, yang berarti sesuatu yang halus. Dia kayak bulu domba, ya kira-kira seperti itu, dia kayak bulu domba. Tetapi yang saya dapat tarik, maksudnya ini masih dalam ini masih belum konklusi yang bagaimana, belum final, tetapi saya paparkan bahwasanya bagi saya tasawuf adalah salah satu sarana, baik sarana apakah itu dalam aspek dakwah ataupun aspek spiritual, yang kemudian memberikan jalan ataupun memberikan orang-orang penerangan tentang sesuatu yang benar. Karena di dalam tasawuf itu ada yang dikatakan dengan mursyid, ada yang dikatakan dengan madhab apa yang kita ingin ikuti, thariqah apa yang kita ikuti. Mungkin dari teman-teman nahdiyin menggunakan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Maksudnya dia menggunakan muwafiq, ditaufikin at-thariqnya, jalannya. Jadi bagi saya tasawuf adalah salah satu metode jalan untuk menuju kepada sesuatu yang baik. Karena untuk lebih spesifiknya di sini kita berbicara tentang sejarah masuknya agama Islam. Kemudian lanjut, bagi saya Kak, kenapa tasawuf bisa mudah masuk di Indonesia? Saya tidak mau jauh-jauh saja. Kita coba mengarah ke Bulukumba. Bulukumba kan pada waktu itu, pada masa pemerintahan Raja pertama Bulukumba, saya diperkirakan abad 11 itu. Di sana dia lebih kepada kepercayaan Turea Ariana. Maksudnya beliau menganggap, orang-orang di sana mungkin menganggap bahwasanya ada yang dikatakan dengan kekuatan yang magis yang bisa memberikan segala-galanya. Mungkin orang Islam menyebutnya Allah, orang Bugis menyebutnya Dewata Seuwai. Ya, disitulah pada waktu itu hadirlah 3 dato yang kemudian membagi ini beberapa divisi. Yang pertama ada yang dikatakan dengan Dato Ditiro, itu yang ke Bulukumba. Ada yang dikatakan dengan Datu Sulaiman, Datu Sulaiman yang dia ke Wajo. Dia pada aspek wilayah spiritual juga kemarin sama Arung atau Wajo. Dan ada juga yang dikatakan dengan Dato Patimang, yang di Luwu. Di situ ya dia bagi misi sebenarnya. Karena begini, Al-Quran mengatakan bahwasanya dan berbicaralah terhadap kaum terhadap apa yang mereka ketahui. Ada pun ayat yang mengatakan bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maksudnya berbicara terhadap apa yang mayoritas dilakukan pada kaum pada waktu itu. Dan kebetulan pada waktu itu mayoritas orang-orang yang menganggap tasawuf ataupun thariqah ataupun dimensi spiritual adalah dimensi yang seharusnya dikultuskan, ya, sehingga itu yang memancing sebenarnya. Sehingga ya Dato Ditiro menggunakan metode dakwah dengan konsepsi tasawuf. Itu untuk contoh yang ada di Bulukumba. Tapi saya juga ingin sekalian jawab nih juga pertanyaannya Rahmi. Berhubung di sini pertanyaannya jalur apa yang paling efektif. Pertama itu yang harus kita garis bawahi dulu bahwasanya ketika berbicara tentang jalur yang paling efektif, bagi saya proporsional itu. Efektifnya itu dia elastis, dia proporsional. Maksudnya kalau di dalam kalau memang pada waktu itu pernikahan sebagai salah satu momen sialadara,
orang Bugis menganggap siara darah ataupun bagaimana kemudian memasukkan Islam politik lewat politik pernikahan, ya maka itu yang digunakan. Kalau memang berada di pesisir pantai Tawa, ya kita gunakan metode dakwah yang memang sesuai dengan orang-orang yang ada di pantai, orang-orang yang berada di daerah-daerah yang di pesisir. Nah, ataupun semisal kita gunakan metode dakwah dengan ceritanya perang, dikarenakan pada waktu itu sudah tidak ada ceritanya teknik lobby dan negosiasinya ini tidak sesuai nih. Nah, itu pun ceritanya diadakan perang ketika dia yang mulai. Nah, sehingga banyak beberapa sumber yang saya dapatkan dari baik itu Wertuturen ataupun beberapa situs Belanda yang mengatakan bahwasanya banyak memang kerajaan pada waktu itu yang melakukan ekspansi sekaligus memasukkan politik Islam. Nah, tetapi terlepas dari itu, di situ juga kita bisa ambil beberapa contoh. Nah, tetapi ada juga yang digunakan oleh salah satu penyebar agama Islam, semisal yang di Wajo. Nah, di Wajo itu pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Pota Lasangkuru Patau Mulajaji Arumatua Wajo, itu terjadi dialog antara Datuk Sulaiman dan Datuk Sulaiman dan Arumatua Wajo Lasangkuru Patau Mulajaji. Nah, mungkin bisa saya peragakan sedikit. Di dalam lontera itu dikatakan bahwasanya makadai Datu di situ kepada Datuk Sulaiman. Arumatoa aga tampukna isemu. Wahai Arumatoa, wahai raja, apa yang kau pahami dengan pemahamanmu, dengan kepercayaanmu? Arumatoa pun menjawab bahwasanya na iya kifahangi idi ikeng tawajoi. Adapun yang kami paham ini orang Wajo, yaitu menyembah Tuhan Pusewei Dewata, yaitu percaya terhadap Tuhan yang satu. Mata pe ikang riaso angadelekan puak Dewata Sewai, percaya terhadap hari akhir atau yang disebut pamasareng. Kemudian kami juga percaya dengan namanya kifigo go madecing, yaitu amal soleh. Saya kira mungkin selaras ini dengan surah Al-Baqarah. Kan Al-Baqarah mengatakan bahwasanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Orang-orang yang ceritanya baik itu Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Pertama dia percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berceritanya Tuhan yang satu. Kemudian percaya terhadap yaumul akhir dan dituntun untuk berbuat baik. Maka secara tidak langsung ada keselarasan ini. Jadi bagi saya kalau kita kembali berbicara tentang tasawuf dan jalur yang paling baik, bagi saya itu kita juga harus lihat apa sebenarnya potensi yang ada daripada tempat yang kita tempati itu ceramah, ataukah apa yang menjadi jalur masuknya itu Islam. Kalau catatannya Ahmad Mansur Suryanagara itu di bukunya di bukunya Api Sejarah, itu dia katakan bahwasanya Islam pertama masuk di Malaka. Nah, di bukunya yang jilid 2 lagi dia katakan bahwasanya Islam masuk di Maluku. Kan ceritanya ada difference, ada perbedaan ini yang sedikit tuh. Tetapi pada endingnya dia memasukkan Islam lewat perdagangan. Tetapi kalau saya pribadi, Ustadz, ini sedikit yang saya cari dan saya sedikit ketahui, baik itu kalau pas screening dan lain sebagainya. Saya bahasakan begini, maksudnya Islam sebenarnya itu jauh ada sebelum penyebar agama Islam. Cuma dia tidak terpublish. Dia masih dalam bentuk yang ceritanya masih lokalitas yang main. Sehingga pada waktu itu ya dibutuhkan beberapa mursyid, dibutuhkan beberapa jalan ini sehingga Islam bisa diterima. Ya, kira-kira seperti itu untuk 2 pertanyaan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Sekian tadi. Silakan. Tadi dari jawabannya saudara Syukur bahwasanya tasawuf itu dikaitkan dengan hal-hal magis, berarti dalam Islam
mempercayai hal-hal magis. Bahwa Islam mempercayai hal-hal yang bersifat magis. Saya ini kan saya juga catat ini sesuai kayak Pak Dum kita lihat Coba diulang Kak, kurang kentara tadi suaranya. Tadi kan dikatakan saudara Syukur bahwasanya tasawuf itu berhubungan dengan hal-hal yang magis. Bisa dijelaskan bagaimana apakah memang Islam itu berkaitan dengan hal-hal magis? Ada kaitannya atau tidak? Jadi ada tanggapan daripada Kak Novita kepada saudara Andi Muhammad Syukur bahwa apakah Islam itu ada kaitannya dengan hal-hal magis ataukah tidak. Jadi kepada saudara Andi Muhammad Syukur dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau sanggahan yang cukup menarik ini Kak. Begini yang saya pahami sedikit. Yang pertama itu ada dalam diskursus filsafat ada yang dikatakan dengan paradigma positivistik dan paradigma holistik. Paradigma positivistik adalah paradigma yang kemudian mencoba mengajak kita untuk kemudian bagaimana memandang sesuatu itu dari keapaan materinya. Bagaimana coba memandang segala sesuatu itu dalam aspek yang nyata dan baku. Seperti kenapa saya bisa mengatakan bahwasanya ada dibilang gelas, kenapa saya bisa mengatakan ada dibilang motor dan lain sebagainya, karena ada aspek indrawi yang main di situ. Kemudian kalau dalam filsafat yang ceritanya filsafat Islam ada yang dikenal dengan paradigma holistik. Nah, paradigma holistik sebenarnya dia ceritanya tidak mengkultuskan sesuatu yang ceritanya bermuara dari sesuatu yang gaib, tetapi bagaimana kemudian menciptakan harmonisasi antara yang nyata dengan yang gaib. Bagaimana kemudian ada korelasi antara kedua magnet tersebut. Akan tetapi saya kembali ke pertanyaan awal bahwasanya sebenarnya Islam ini percaya terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu yang magis. Akan tetapi kepercayaan dalam akan tetapi akar dari kepercayaan itu sebenarnya apa dulu? Maksudnya saya kira Cak Nur sudah mengatakan ataupun Cak Nur Laflampan dalam sebagainya sudah jauh memberikan definisi, memberikan beberapa hipotesa mengenai ini. Jadi bagi saya ini selaras Kak dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya dzalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Mungkin begitu Kak, karena kalau paradigma positivistik yang mau dikasih baku tabrak pecah susah Kak. Tapi saya kembalikan kepada penanggap dan moderator. Ya, yang dimaksud moderator, sebentar. Yang dimaksud tadi itu apakah Islam menganut paham magisme? Sesuatu yang magis itu sesuatu yang dianggap keramat, ya, yang gaib. Bahwa benda itu, ini kan kepercayaan Hindu dan Buddha sebelum Islam datang, itu ada animisme dan dinamisme. Itulah yang disebut magis. Nah, apakah itu yang saudara anggap, saudara maksud dengan tasawuf itu mempercayai kekuatan itu? Tahu saya tasawuf itu hanya mempercayai adanya Tuhan yang esa. Ya, Tuhan itu memang tidak nampak. Ya, kepercayaan keesaan, jadi uluhiyah. Bukan seperti kepercayaan sebelum Islam datang tentang animisme, bahwa semua benda itu punya roh.
Ya. Ini kita bahar. Dan dinamisme. Semua benda itu punya kekuatan. Nah, benda apa saja? Apakah keris, ya, parang, apa tombak? Keramat ya. Dalam Islam tidak dikenal yang seperti itu. Karena semua adalah kekuasaan Tuhan yang menggerakkan, bukan pada barang itu sendiri. Ya, itu yang ditanyakan tadi. Oh iya siap Ustadz. Apa ya, terkait dengan hal yang magis dalam Islam sejauh sampai sekarang ini, pandangan ini masih pandangan subjektif Ustadz. Maksudnya kalau untuk yang magisnya secara konteks Islam umum di Indonesia masih jarang kita lihat bahwasanya ada yang sesuatu yang magis dalam Islam. Tetapi kalau kita kemudian berbicara tentang kondisi masyarakat pada waktu pra-Islam itu kan maksudnya tadi Ustadz katakan bahwasanya ada yang disebut dengan animisme dan dinamisme, percaya terhadap roh leluhur dan beberapa kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi bagi saya sebenarnya apa ya? Ada kepercayaan yang berbeda dengan animisme dan dinamisme, tetapi mungkin di forum lain yang saya sampaikan. Intinya sejauh yang sampai sekarang ini saya belum menemukan terlalu bagaimana mengenai dengan magis di dalam Islam. Paling yang magisnya itu mungkin ketika semisal ada yang melakukan roti, melakukan takziah, melakukan sholawatan, melakukan zikir. Sehingga dengan zikirnya itu dia membentuk sebuah, tadi dikatakan uluhiyah, dia membentuk sebuah paradigma dan keselarasan sebagai manifestasi Tuhan di muka bumi. Saya kira begitu Ustaz Tabe. Apakah tasawuf itu menganut paham magis? Ya, mempercayai adanya magis itu, magis itu. Itu tadi yang dia tanyakan. Karena pernyataan saudara mengatakan demikian. Ya siap Ustaz. Sependek yang saya ketahui, pemahaman tasawuf itu ya memuat pahaman-pahaman yang ada yang magis, ada juga yang ceritanya. Bagi saya proses magisnya itu apa ya? Magisnya itu dia punya proses kayak ikhtiar dan takdir. Maksudnya bagi saya apa kalau pertanyaannya bahwasanya apakah tasawuf mempunyai sisi magis, ya tentu ada. Bagi saya itu Ustaz Tabe. Apa contohnya? Contoh yang saya lihat bahwasanya apa ya? Semisal suluk yang di beberapa tarikat itu ada yang ceritanya sampai 1 minggu tidak makan, dan saya pernah saksikan sebagai saksi mata beliau tidak makan 1 minggu. Contoh ada salah satu tarikah, saya tidak mau secara eksklusif di sini. Dia tarikahnya ceritanya dia melakukan beberapa zikir itu dengan menampakkan memukul-mukul beberapa bagian-bagian tubuh. Nah itu ketika pukulannya itu kemudian sampai kepada zikir yang ceritanya inti daripada zikir atau afdalu zikrinya itu, maka ya di situ dia dianggap bahwasanya saya sudah menyatu dengan Tuhan. Ya ceritanya ya anal hak anallah dan lain sebagainya. Mungkin begitu Ustaz contohnya. Ya kalau begitu, apa yang ada dalam tasawuf tidak seperti yang dipahami oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. Karena kepercayaan animisme dan dinamisme itu bukan kepada Tuhan. Apa yang saudara jelaskan itu adalah ya tidak keluar dari keesaan Tuhan. Hanya saja dia sudah sampai pada derajat ittihad. Ya seperti yang dimukakan oleh Al-Hallaj umpamanya. Iya Ustaz, betul. Tentang apa itu wahdatul wujud Ustaz kayaknya. Iya, tentang penyatuan. Iya. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai bagian dari Tuhan. Ya. Itu. Baik. Jadi berbeda antara magis yang dimaksud dalam terminologi
yang kita pahami dengan apa yang ada dalam tasawuf. Ya. Iya, siap, sepakat. Baik, lanjut moderator. Iya, Ustaz. Terus banyak, Ustaz. Sangat sepakat dengan jawaban Ustaz. Mungkin moderator. Baik, itulah tadi. Ya. Kenapa? Ini pertanyaan baru atau tanggapan terhadap jawaban pemateri? Tanggapan ini, Ustaz. Dari Tanggapan. penanya. Ya. Ya, coba diminta lagi siapa yang mau menanggapi. Tapi perlu itu mau jabarkan juga. Jadi baik kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada tanggapan dari jawaban-jawaban tadi yang diberikan oleh saudara Andi Muhammad Syukur pada penanya tadi, penanya Yang lain juga, bukannya itu ya. Kan ada 2 pemateri itu. Makasih atas jawabannya, jawaban yang sangat bisa saya terima dan saya pahami dengan baik. Terima kasih banyak. Abangku ini, seniorku. Baik, kita beralih kepada. Tidak usah saudara bicara kalau hanya seperti itu. Menghabiskan waktu saja. Tidak perlu Anda mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Ada yang lain tidak, itu yang diperlukan. Kalau sama Anda terima, sudah diam saja. Yang perlu bicara itu kalau berbeda. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi tolong diingat itu. Kalau hanya sekedar mengucapkan terima kasih tidak perlu. Bukan itu yang kita perlukan di sini diskusi. Kuliahnya Ya. di masjid. Yang kita perlukan adalah ada nggak bedanya. Kalau ada bedanya silakan ngomong. Apa bedanya? Nah, harus kita sampai luar Nah, berjamaah. silakan. Muhammadiyah. Baik, sudah mulai mepet. Kami lanjut kepada pertanyaan dari kelompok 2 tadi yang belum terjawab. Itu masih ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 2. Jadi Kenapa saudara buka babakan tanggapan kalau belum dijawab semua? Waduh. Anunya tadi jawaban dari Andi Muhammad Syukur yang ditujukan kepada penanyanya, Ustaz. Tidak Penanya bisa. yang bertanya. Anda moderator harus tegas bahwa ini sesi jawaban, bukan sesi tanggapan. Soalnya ya. Oh, iya, Saya kira saya sudah selalu tekankan. Ada sesi